Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen, subscriber channel YouTube Nahdien Nusantara, CNN yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ini kita jumpa di episode yang ke-7 di dalam sepenggal epos Ronggolawe. Dalam episode yang ke-7 ini masih di dalam subjudul Balas Budi. Dari Kidung Sorandaka kita ketahui bahwa Lembu Sora atau Ken Sora diangkat menjadi Rakyat Demang. Dalam Kidung Sorandaka itu kita ketahui nama-nama mantri Majapahit setelah gugurnya Ronggolawe. Patih Nambi, Rakrian Lembu Sora, Rakrian Temenggung Timpar, Gajah Biru, Mahapati, Patih Embun, Patih Emban, Rakrian Semi, Lembu Peteng, Ikalan Bang, Juru Tembung, Pamandana, Teguh, Rajangkung, Raderpana, Jabung, Tareles, Jaran Bangkal, Panji Samara, Lasem, Windan, Lembu Pawagal, Kebu Andaka, Mantri Singagrama, Temenggung Sumarap, Gajah Lembana, Gajah Engkon, Demang Suryanata, Angun-angun Dika, Wayu, Lintang, Kalabuta, Buta Bumi, Gajah Gambura, Liman Aguling, Kebu Tapira, Panji Gagak Sumiring, Panji Anengah, dan Kebu Jampira. Dalam Panji Wijayagrama Pupuh 7 garis miring 165 sampai 169 kita dapati pula nama-nama pembesar kerajaan Majapahit tepat setelah pengusiran tentara Tartar. Dari daftar nama yang terdapat di situ, yang sebagian adalah nama-nama pengikut Raden Wijaya dalam perjuangan yang telah dikenal sebelumnya sebagai Kadihan, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Raden Wijaya ingin membalas budi baik semua para pengikutnya dan mereka yang pernah berbuat baik kepadanya, baik dalam Pararaton maupun dalam Panji Wijayagrama. Kita dapati ketua desa Pandak yang bernama Macan Kuping, ketua desa memberikan penginapan, makanan, dan minuman kepada Raden Wijaya dan 12 pengikutnya dalam pengungsiannya menuju Sumenep, yakni menuju Adipati Wiraraja atau Adipati Banyakwide Sumenep. Peristiwa yang sama diuraikan dalam Piagam Kudadu yang dikeluarkan oleh Raja Kartarajasa pada tahun Saka 1216 atau tahun Masehi 1294. Tahun setelah Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja, kiranya yang dimaksud dengan kedua desa Kudadu pada piagam itu sama dengan Macan Kuping yang kedapatan dalam Pararaton dan Panji Wijayagrama.
Pada piagam itu dengan jelas dinyatakan sikap Raden Wijaya kepada siapa pun yang pernah berbuat baik kepadanya, karena sekarang sudah menjadi raja dan menjadi pelindung rakyat. Ia menganggap sebagai kewajiban untuk membalas jasa kepada siapapun yang pernah berbuat jasa kepadanya. Itulah sebabnya Ketua Desa Kudadu menerima anugerah dari Sri Maharaja daerah Kudadu yang sangat luas, termasuk Tegal dan sawahnya, gunung dan lembahnya. Kudadu dinyatakan berdiri sebagai desa swatantra, mahardika, lepas dari klaim. Maksudnya agar ketua desa Kudadu turun-temurun dapat menikmati anugerah itu sebagai balas jasa Raden Wijaya untuk selama-lamanya. Kudadu berhenti menjadi bagian dari Pardikan Klemo karena Kudadu telah dinyatakan sebagai daerah swatantra oleh Sri Maharaja. Pada piagam Kudadu itu kita jumpai nama-nama pembesar kerajaan Majapahit dengan keterangan tentang jasa-jasa mereka masing-masing. Prana Raja sebagai Rakyan Mantri adalah pahlawan yang ditakuti untuk musuh di medan perang. Rakyan Menteri Najapati terkenal keberaniannya dalam peperangan. Rakyan Menteri Arya Adikara, yakni Wiraraja atau Banyakwidi, cerdas caranya berpikir dan pangkal pembinasaan musuh di Nusantara. Ia adalah pahlawan utama dan memperoleh kepercayaan dari segenap sahabat, bersikap ramah kepada siapapun. Nama-lamanya ialah Arya Wiraraja, biasa disebut siswa Sri Maharaja Kertanagara. Nama Patih, Demang, dan Kanuruhan tidak disebut, dan disebut Dharmadiaksa. Kasayuan ialah Agraja dan Dharmadiaksa. Kasogatan ialah Jinantaka. Pada lempengan tembaga itu, pada lempengan tembaga 10A, kita dapati nama Nambi. Dari Kidung Sorandaka, kita ketahui bahwa Nambi adalah putra Prana Raja. Boleh dipastikan sekarang bahwa Nambi itu memang putra Rakyan Mantri di atas, bukan putra Wiraraja seperti dinyatakan dalam Pararaton dan Kidung Arya Wijaya. Satu hal yang sangat penting untuk diketahui ialah adanya nama Ardaraja pada piagam Kudadu. Dengan jelas dinyatakan bahwa Ardaraja adalah putra Raja Jayakatwang dan menantu Raja Kertanegara. Ia diperintahkan oleh Raja Kertanegara bersama dengan Raden Wijaya untuk menjauhi musuh yang datang dari utara. Dalam menghadapi musuh, Ardaraja bimbang ketika ia melihat kedatangan tentara Kediri membawa tunggul merah dan putih di sebelah timur dusun Hanjiru. Ia melarikan diri dan menyeberang ke pihak musuh. Sikapnya yang demikian itu mengakibatkan kekalahan pada pihak Raden Wijaya. Berbeda dengan Ardaraja, Raden Wijaya tetap setia kepada Raja Kertanagara. Benarnya mudah dipahami sikap Ardaraja yang demikian itu. Sebagai menantu Raja Kertanegara, ia harus berhadapan dengan tentara Kediri, yakni tentara Raja Jayakatwang, ayahnya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, orang mudah bimbang apakah ia akan memihak kepada ayahnya atau kepada mertuanya. Terbukti Ardaraja memihak ayahnya, yakni Jayakatwang.
Juga pada piagam itu kita dapati nama Dia Pamasi sebagai Ragrian Menteri Hino, salah satu jabatan yang sangat tinggi dalam susunan kerajaan Majapahit. Dan sebelumnya Ragrian Menteri Hino, Sirikan, dan Halu selalu disebut lebih dahulu daripada para menteri. Seringkali gelar itu dilakukan kepada keluarga raja. Mungkin sekali Dia Pamasi ini sama dengan Putri Kartanegara yang dikawinkan dengan Raja Campa. Putri itu bernama Tapasi. Jadi hanya berselisih satu aksara saja, sama halnya dengan nama Nambi dan Tambi. Demikian kita cukupkan lebih dahulu di episode ke-7 ini dalam subjudul Membalas Jasa atau Membalas Budi yang dilakukan oleh Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya, Raden Majapahit, Raja Majapahit yang pertama, kepada para pengikut-pengikutnya. Demikian kita cukupkan dulu untuk episode ke-7. Insya Allah di kesempatan mendatang kita akan mendapati episode yang ke-8. Demikian bagi para netizen yang baru menemukan channel kami, channel YouTube Nahdiyin Nusantara CNN. Kalau pengen gabung, silahkan subscribe, tombol lonceng notifikasinya, lonceng hitamnya sekali saja. Syukur bagi berkenan untuk like, komen, dan di-share. Selanjutnya, bagi para netizen, para subscriber channel YouTube Nahdiyin Nusantara CNN, disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas apresiasi panjenengan semua. Matur nuwun, matur sakalangkong, hatur nuhun, kamsia, serta kami sertakan untian doa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.